Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini dengan NIM 2020 A1E008, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara dan konstitusi. Baiklah, kita akan membahas beberapa bagian dari negara dan konstitusi, yaitu 1. Pengertian bangsa dan negara, 2. Teori terjadinya negara, 3. Bentuk negara, 4. Negara Indonesia. Adapun unsur-unsur negara yaitu 1. Wilayah atau daerah, 2. Laut, 3. Rakyat. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita ketahui apa sih itu negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga negara harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bermasyarakat dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat tidak bertindak semena-mena. Negara dan konstitusi adalah dewi tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu Konstitusi Indonesia. Hampir setiap warga negara memiliki konstitusi, terlepas apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan atau tidak, dengan maksimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Itu pengertian bangsa dan negara. Negara adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama, yang mempunyai kesamaan bahasa, agama, budaya, dan sejarah. Dalam pengertian lainnya, bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang mana mereka terikat di dalam satu tanah air. Dalam pengertian sosiologi atau antropologis, negara adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah. Sedangkan dalam arti politis, bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan tunduk dalam kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Baiklah teman-teman, setelah kita membahas tentang negara, kita beralih membahas tentang teori terjadinya atau terbentuknya sebuah negara. Terbentuknya suatu negara terdiri dari beberapa teori, yakni teori teokrasi, teori organik, teori perjanjian, teori kekuasaan, dan teori kedaulatan. Yang dimana di sini teori teokrasi yaitu negara berdasarkan kehendak Tuhan. Tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan. Teori organik diperkenalkan oleh orang yang tinggal di wilayah geografis. Negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. Teori perjanjian yaitu masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Teori kekuasaan yaitu siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang puncak pemerintahan. Sedangkan teori kedaulatan memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat atau negara. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yakni membahas tentang bentuk negara. Bentuk negara terdiri dari dua bagian, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal. Di negara kesatuan, negara dapat dilaksanakan dengan dua alternatif sistem. Alternatif sistem tersebut yaitu
sistem desentralisasi, di mana daerah-daerah diberikan keleluasan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan sistem sentralisasi, di mana segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah dan kekuasaan di daerah tersebut. Kemudian, negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Setelah kita membahas tentang negara, teori terbentuknya negara, bentuk negara tersebut, kita beralih untuk membahas tentang negara Indonesia itu sendiri. Lahirnya negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam proklamasi kemerdekaan dan Indonesia yang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki prinsip-prinsip negara yang dikaji dalam Undang-Undang 1945. Kita dapat mempelajari serta menelaah dokumen negara Indonesia di antaranya adalah pembukaan Undang-Undang 1945, terutama pada satu, latar belakang terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu tentang kemerdekaan adalah hak kodrat segala bangsa di dunia yang sadar dan bangkit melawan penjajahan dan penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, oleh karena itu harus dihapuskan. 2. Tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 3. Tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa relogis. Selanjutnya pembahasan tentang unsur-unsur negara atau negara Indonesia, mana unsur-unsur negara ini terdiri dari wilayah atau daratan, laut, dan rakyat. Di sini daratan berupa batasan alam, misalnya sungai, danau, pegunungan, dan lembah. Sedangkan laut yang merupakan wilayah suatu negara memiliki batas-batasan seperti batasan laut tradisional, batasan zona bersebelahan, batasan zona ekonomi. Rakyat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penduduk bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Status bangsa. Bjorkling mengemukakan 4 status bangsa, yaitu 1. Status positif, 2. Status negatif, 3. Status aktif, dan 4. Status pasif.